Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 11, yang mana kita sekarang memasuki materi PKN, yang mana yang lalu kita bicara sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di situ sudah dibahas bagaimana hakikat demokrasi dan pengertian daripada demokrasi juga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pelajaran baru, bagian B. Yang punya buku bisa dibuka di halaman 43 enak ya. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama kita bahas prinsip demokrasi di Indonesia. Yang mana kalau kita pahami, bangsa Indonesia dalam menerapkan demokrasi, kita menerapkan dengan demokrasi Pancasila. Karena demokrasi Pancasila ini demokrasi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Jadi itu yang diatur. Lalu menurut seorang ahli yang bernama Ahmad Sanusi, ada 10 pilar demokrasi Indonesia atau 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak ajasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemerdekaan, serta yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Boleh anak Bapak keterangannya dibaca, yang punya buku di halaman 44 dan 45. Lalu kalau kita berbicara demokrasi Pancasila, ini dilihat dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena di situ kita lihat bagaimana sistem demokrasi itu dilaksanakan. Semua berpegang kepada rakyat. Baik dalam pengambilan keputusan, apabila kita musyawarah, situ diatur semua. Yang mana kalau kita perhatikan lagi, bahwasanya negara kita ini adalah negara yang mencerminkan demokrasi Pancasila, demokrasi yang berketuhanan, yaitu bagaimana kita menjadikan negara ini supaya menjadi negara yang yakin atas Tuhan, bahwasanya negara kita ini tidak berdiri begitu saja tanpa ada anugerah dari Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, kita bagaimana saling menghargai, saling menghormati sesama manusia. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwasanya kita baik dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu, bekerja sama untuk memajukan negara ini. Dan yang keempat tadi yang saya jelaskan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sudah tahu dalam permusyawaratan perwakilan gimana itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seluruh rakyat Indonesia pasti ingin mendapatkan rasa keadilan, ya, yang mana kesejahteraan. Untuk apa? Supaya hidup kita ini baik dalam bidang hukum, ekonomi, dan lain-lain mempunyai atau mendapatkan yang namanya kesejahteraan atau keadilan. Lalu kalau kita lihat lagi bahwasanya di dalam negara Republik Indonesia ini sistem demokrasi itu memang harus kita laksanakan, karena rakyat yang paling diutamakan. Karena kita tahu pengertian demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini juga merupakan satu pendapat dari Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Tanpa rakyat tidak akan ada suatu negara. Kenapa? Syarat berdirinya satu negara adalah adanya rakyat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.